Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita nak, alhamdulillah berpercaya kita berdoa. Silakan anak saya Sortasi memimpin kita dalam doa. Apa yang baik, terima kasih atas berkat dan kebaikan kami dari Tuhan. Oke, nah, sebelum kita memulai, Bapak absensi dulu ya. Fani, Martinus, berarti hadir semua ya. Baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, nah, minggu lalu kan kita udah belajar tentang menu home, ya kan? Iya. Kalau di menu home ada beberapa fitur yang harus kita pelajari. Di minggu lalu itu kita udah belajar bagaimana merubah jenis huruf. Untuk itu Bapak bertanya, kalau merubah jenis huruf itu bagaimana? Pilih font, ya kan? Lalu tentukan jenis hurufnya. Sehingga di sini nanti pelajaran kita berkelanjutan, sehingga dari menu home berkelanjutan ke menu insert. Harapan Bapak, anak-anak kami tetap semangat. Karena ini pembelajaran kita hari ini sangat penting dan sangat berguna, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika nanti misalnya anak-anak kami sudah tamat, nanti kami tanya, bisa nggak mengerjakan dokumen menggunakan aplikasi pengolah data. Nanti ketika udah kompeten, maka anak-anak kami lebih mudah dalam mencari pekerjaan. Kalau sekali nanti yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak kami harus mampu menjelaskan ikon-ikon pada menu insert dengan benar. Kemudian mampu menganalisis ikon-ikon pada menu insert. Yang ketiga nanti mampu merancang dokumen menggunakan aplikasi pengolah data. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Kita pilih nanti daripada menu insert, kemudian ada header, kemudian ada footer, kemudian ada page number, kemudian ada equation dan ada symbol. Tampilkan video untuk menggunakan fitur-fitur itu. Nanti anak-anak kami perhatikan, analisis dan kerjakan sesuai dengan masalah nanti yang ada di LKPD. Dan lain-lain. Bahkan kamu juga bisa memanfaatkan tabel untuk memodifikasi menu seperti pembuatan surat keputusan, form tanda tangan, dan lain sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa membuat, menampilkan, memodifikasi, dan menyimpan halaman kerja Excel di Microsoft Word, serta kamu bisa menyimpan tabelmu untuk digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Jadi udah tahu semua ya fungsi daripada masing-masing fitur yang ada dalam menu. Maka nanti permasalahan yang ada nanti di LKPD-nya nanti kita jawab menggunakan fitur yang ada dalam menu insert. Permasalahan yang kita bahas untuk kali ini nanti ini dia tentang penyajian rekapitulasi ini yang harus kita selesaikan permasalahannya. Jadi pahami? Bisa. Sehingga sebelum kita masuk ke situ, Bapak membentuk kelompok. Nanti kita membahasnya dalam kelompok diskusi masing-masing. Kita bagi jadi 3 kelompok. Sehingga cara pembagian kelompoknya kita modelnya heterogen ya. Nah, sehingga kalau Bapak hitung 1, 2, 3, nanti ketika hitungan 1 itu masuk kelompok 1. Yang 2 nanti masuk kelompok 2. Yang 3 nanti masuk kelompok 3. Oke. Itu dari mulai Fani. 1, 2, 3. Masuk kelompoknya. 3. 1, 2.
perhatikan LKPD-nya ya, yang menjadi pembahasannya. Dekat-dekat aja nak. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Anak-anak kami membahas tentang permasalahan kita. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu menggunakan ikon-ikon yang ada dalam menu. Oke, silakan. Silakan dia. Disiapkan dulu ya, LKPD-nya dulu ya. Masuk dulu. Ya, kita aja. Kita aja. Kan di lokal kita kan ada. Nah, Baik, semangat pagi teman-teman. Hai, teman. Baik, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami nanti akan kawannya, kawannya. mencoba menyajikan hasil diskusi kami seperti yang sudah pada LKPD itu membuat tabel rekap kehadiran siswa 10 RPL. Jadi di sini diketahui Budi adalah sekretaris kelas 10 RPL. Nah, dia diminta untuk membuat rekap kehadiran siswa 10 RPL selama bulan Juli 2022. Jadi wali kelasnya meminta untuk membuat rekap daftar harian tersebut dalam berupa survei yang dibuat pada aplikasi pengolah data. Jadi yang pertama di sini itu apakah Budi bisa mengerjakan rekap data tersebut menggunakan aplikasi pengolah kata? Ya tentu saja bisa, karena di aplikasi pengolah data ini sudah tersedia berbagai fitur yang dapat membantu Budi dalam membuat tabel. Apa yang dilakukan untuk membuat tabel tersebut? Itu yang pertama kita masuk menu insert. Selanjutnya itu kita akan membuat kapsul tersebut yaitu menggunakan header. Kita klik header lalu pilih blank. Setelah itu maka kita kembali ke menu insert, kita klik tabel, kita buat satu baris dan 3 kolom. Di kolom yang pertama kita akan membuat atau memasukkan logo Provinsi Sumatera Utara. Di kolom yang kedua itu kolom ini kita akan masukkan kode sekolah. Tanggapan kami sebagai kelompok 2 mengenai tentang legislature yaitu ketika membuat tabel harus ditambahkan yang namanya UJK atau jenis kelamin sebab agar guru dapat membedakan murid-murid mana yang cocok putih cowok dan cewek. Demikian terima kasih. Nomor 1 kita kasih aplaus, itu udah bagus ya. Tadi yang sudah ditampilkan mulai dari bagaimana membuat dari posisi topnya sampai kepada data-datanya udah jelas, ya kan? Bagaimana membuat topnya. Tinggal ada beberapa masukan yang Bapak kasih. Misalnya itu rapi, ya kan? Supaya lebih bagus, tampilannya lebih bagus. Penempatan dari misalnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, itu kan biasanya satu baris. Begitu juga dalam ininya tadi, yang ke bawah itu masalah ini belum diisi yang kehadirannya, ya kan? Kemudian pembuatan judul tabel. Silakan anak-anak kami menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Silakan, Nak. Yaitu the left di belakang menggunakan tabel di sebelah kiri,
column to the right digunakan untuk mendapatkan tabel pada sebelah kanan. In the rows above digunakan untuk mendapatkan baris di atasnya, dan terakhir in the rows below digunakan untuk mendapatkan baris di bawah. Jadi dari sini disebutkan. Oke, udah kita pahami bersama ya bagaimana menggunakan fitur-fitur dalam menu nama kelas. Jadi kita lihat. Oke, sebelum kita masuk ke kita selesaikan pembelajaran kita, anak-anak kami nanti silakan isi angket untuk refleksi pembelajaran. Nanti Bapak bagi, anak-anak kami isi ya sesuai dengan apa yang anak-anak kami rasakan semuanya sebagai perbaikan pembelajaran untuk ke depannya. Tinggal checklist ya. Kita main checklist aja. Bukan ditulis lagi seperti tadi. Pembelajaran kita hari ini, untuk kedepannya, minggu depannya kita akan membahas tentang menu page layout. Sehingga anak kami nanti silakan belajar di rumah sebelum masuk ke pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kita hari ini nanti didalami lagi di rumah supaya nanti anak-anak kami lebih paham. Nah ini penting sekali bagi masa depan anak kami. Ketika misalnya nanti cari pekerjaan, ini sangat dibutuhkan kompetensi masalah komputernya. Ya. Sampai di situ saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin kita dalam doa. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Oke, selamat siang untuk anak-anak semuanya. Siap.